Di tengah hiruk-pikuk sejarah Indonesia, ada nama-nama yang terukir abadi. Salah satunya adalah Jenderal Basuki Rahmat. Beliau bukan sekadar seorang perwira tinggi militer, tetapi juga salah satu arsitek utama yang meletakkan fondasi lahirnya sebuah era baru, yang kita kenal sebagai Orde Baru. Namun, siapa sebenarnya sosok di balik nama besar ini? Mari kita telusuri jejak langkahnya. Dari masa kecil hingga menjadi tokoh sentral dalam transisi kekuasaan paling dramatis di negeri ini. Lahir di Tuban, Jawa Timur pada 14 November tahun 1921, Basuki Rahmat tumbuh dalam suasana perjuangan. Ayahnya, Raden Sudarsono Sunodihardjo, adalah seorang asisten wedana. Sejak kecil, Basuki sudah menunjukkan minat pada dunia militer. Pendidikan formalnya membawanya ke sekolah dagang Muhammadiyah. Namun panggilan jiwa untuk membela tanah air jauh lebih kuat ketika Jepang menduduki Indonesia. Ia tidak ragu bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang menjadi cikal bakal karier militernya yang cemerlang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Basuki Rahmat langsung terjun ke medan perang. Ia terlibat dalam berbagai pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya di wilayah Jawa Timur. Kariernya di militer terus menanjak. Ia pernah menjabat sebagai komandan resimen di Ronggolawe, lalu menjadi Panglima Komando Daerah Militer Brawijaya di Jawa Timur. Kepemimpinannya yang tegas, namun merakyat membuatnya dihormati oleh anak buahnya. Ia juga sempat menempuh pendidikan militer lebih lanjut yang semakin mengasah kemampuannya sebagai seorang strategis. Pengalamannya yang luas di berbagai pos komando membuatnya menjadi salah satu perwira paling berpengalaman di Angkatan Darat saat itu. Puncak dari peran sejarah Basuki Rahmat terjadi pada momen paling genting dalam sejarah Indonesia modern, gerakan 30 September tahun 1965. Saat itu, situasi politik negara sangat panas dan tidak menentu. Ekonomi morat-marit, inflasi meroket, dan ketegangan antara berbagai kelompok politik mencapai titik didih. Di tengah kekacauan inilah, nama Basuki Rahmat muncul sebagai salah satu dari 3 jenderal yang akan mengubah arah sejarah. Pada tanggal 11 Maret tahun 1966, sebuah hari yang akan dikenang selamanya. Bersama dengan Jenderal M. Yusuf dan Jenderal Amir Mahmud, Basuki Rahmat menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Saat itu, Jakarta sedang bergejolak. Demonstrasi mahasiswa menuntut Tritura atau 3 tuntutan rakyat semakin masif. Presiden Soekarno pun menyingkir ke Bogor untuk mencari ketenangan. Ketiga jenderal ini diutus oleh Letnan Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban untuk meyakinkan Presiden Soekarno agar mengambil tindakan tegas untuk mengatasi krisis. Pertemuan di Istana Bogor berlangsung tegang. Ketiga jenderal ini menggambarkan betapa gentingnya situasi keamanan di ibu kota. Mereka meyakinkan Bung Karno bahwa satu-satunya cara untuk memulihkan keadaan adalah dengan memberikan wewenang penuh kepada Lejen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu. Setelah melalui diskusi yang alot, Presiden Soekarno akhirnya setuju. Lahirlah dokumen sakti yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Basuki Rahmat adalah salah satu saksi sekaligus pelaku kunci dalam peristiwa bersejarah ini. Dialah yang membawa surat itu dari Bogor kembali ke Jakarta untuk diserahkan kepada Soeharto. Supersemar menjadi titik balik. Surat ini memberikan legitimasi bagi Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia yang dianggap sebagai dalang G30S, serta melakukan tindakan-tindakan lain untuk memulihkan keamanan. Peran Basuki Rahmat tidak berhenti di situ. Dengan lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, ia dipercaya untuk menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan. Jabatan penting pertama yang diembannya di era Orde Baru adalah Menteri Veteran dan Demobilisasi. Tak lama kemudian,
ia diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Sebagai Mendagri, Basuki Rahmat memiliki peran krusial dalam menata kembali sistem pemerintahan daerah yang sempat porak-poranda akibat kekacauan politik. Ia dikenal sebagai sosok yang bekerja keras untuk melakukan konsolidasi pemerintahan dari pusat hingga ke desa-desa. Visinya adalah menciptakan pemerintahan yang stabil, efisien, dan mampu menjalankan program-program pembangunan. Ia juga berperan penting dalam persiapan pemilihan umum pertama di era Orde Baru pada tahun 1971. Sebuah langkah awal untuk membangun legitimasi politik rezim yang baru. Sayangnya, pengabdian Basuki Rahmat harus berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Pada tanggal 8 Januari tahun 1969, Indonesia berduka. Jenderal Basuki Rahmat meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung. Kepergiannya merupakan kehilangan besar bagi pemerintahan Orde Baru yang saat itu masih dalam tahap konsolidasi. Ia wafat di usia yang relatif muda, 47 tahun, saat sedang berada di puncak pengabdiannya kepada negara. Jenazahnya dimakamkan dengan upacara kebesaran militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata sebagai penghormatan atas jasa-jasanya. Warisan Basuki Rahmat tetap hidup hingga hari ini. Namanya diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota besar di Indonesia. Ia juga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia, sebuah pengakuan tertinggi dari negara atas perjuangan dan pengabdiannya, meski perannya dalam peristiwa Super Semar masih menjadi bahan diskusi dan perdebatan di kalangan sejarawan. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Basuki Rahmat adalah salah satu tokoh sentral dalam transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Ia adalah potret seorang prajurit sejati yang menempatkan kepentingan negara di atas segalanya. Sosoknya yang tenang, pemikirannya yang strategis, dan keberaniannya dalam mengambil keputusan di saat-saat genting telah mengukir namanya dengan tinta emas dalam buku sejarah bangsa Indonesia. Kisah Basuki Rahmat adalah pengingat bahwa di balik peristiwa-peristiwa besar selalu ada individu-individu dengan dedikasi luar biasa yang rela berkorban demi masa depan bangsanya. Terima kasih sudah menyimak perjalanan hidup salah satu pahlawan bangsa kita. Semoga kisahnya bisa menginspirasi kita semua untuk terus mencintai dan membangun Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.